Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini membahas tentang analisis ekonomi. Sebelumnya, saya informasikan bahwa nanti ada beberapa teknik-teknik yaitu teknikal, perusahaan, dan lain-lain yang kita bahas untuk memperjelas, mempermudah, dan menggambarkan bahwa perusahaan mana yang layak untuk dijadikan investasi sebagai seorang investor. Analisis ekonomi. Analisis ekonomi atau fundamental merupakan teknik melihat kinerja perusahaan dalam periode tertentu dan melakukan valuasi atas prospek kinerja di masa yang akan datang. Jadi, teknik ini atau ekonomi ialah di mana kita akan menganalisis keadaan perusahaan tersebut, bagaimana, apakah sehat atau tidak, apakah memberikan peningkatan ke depannya atau seperti apa. Berdasarkan apa? Biasanya itu dari berita-berita politik yang mempengaruhi Indonesia, perekonomian Indonesia, berita-berita yang negatif atau positif, atau yang berhubungan dengan perusahaan itu sendiri, atau hukum dan lain-lain. Selain itu juga ada yang namanya laporan keuangan yang diantaranya atau menjadi prioritas kita dalam menganalisis atau membantu kita memberikan gambaran suatu perusahaan tersebut sehat atau tidaknya. Biasanya pendapatan perusahaan, earning per share-nya suatu perusahaan tersebut, nilai bukunya, return on asset, return on equity, earning before interest, tax, dan hutang. Jadi semuanya cukup memberikan informasi ke kita seandainya kita bisa menghitungnya ya. Jadi cara menghitungnya seperti apa? Yang pertama, per share itu atau harga saham beredar, harga saham dibagi pendapatan per saham. Book value per share itu total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Price book value, harga saham dibagi book value per share. Return on asset, laba setelah pajak dibagi total aset. Return on equity, laba setelah pajak dibagi total ekuitas. Yang pertama, kita akan menghitung price to earning ratio, yaitu harga saham beredar gitu ya. Untuk memudahkan kita, saya sudah memberikan nilai di mana jumlah harga saham beredar itu 100,8 miliar per lembar dan harga saham itu sendiri 2,86. Dari mana ini yang sudah saya tetapkan ceritanya tuh. Nah, untuk mencari EPS atau earning per ratio itu ialah rumusnya tadi harga saham dibagi pendapatan perusahaan. Tapi kita tidak ada datanya. Nah, untuk menghitungnya kita akan mencari EPS dulu. EPS seperti apa? Cara menghitung EPS itu atau pendapatan perusahaan ialah 14,63 atau dikatakan pemilik entitas induk atau laba setelah pajak sebesar nih ya 14,63 638 dibagi itu 108 ialah jumlah saham beredar 100,8. Berapa hasilnya? Hitung. Jumlahnya 145,22. 145,22. Oke, ini berbentuk rupiah ya. Selanjutnya baru kita bisa menghitung yang namanya per earning ratio, yaitu harga saham dibagi pendapatan perusahaan. Sekarang kita sudah mendapatkan pendapatan perusahaan tadi sebesar 145,22. Untuk harga saham itu sendiri 2,865 gitu ya. Paham ya? 2, gitu. 2.865 dibagi berapa? Pendapatannya tadi berapa? 145,22. Hasilnya adalah earning per share-nya adalah sebesar 19,73 kali harga saham beredarnya gitu ya.
Selanjutnya kita akan menghitung price to book value per share. Jadi kita pengen mengetahui seberapa besar nilai buku earning per share-nya itu sendiri. Rumusnya adalah total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Total ekuitas berapa di sini? Total ekuitas itu adalah mana? Jumlah ekuitas nih di sini ya, di laporan angkanya ekuitas, jumlah ekuitasnya 86,125 dibagi itu jumlah saham beredar. Jumlah saham beredar berapa? 100,8. Tuh, dari sini. Nih, jumlah saham beredarnya nih. Oke. Tinggal dibagi aja. 86,125 adalah 854,41 rupiah. 854,41 rupiah. 854,41 rupiah. Untuk menghitung price book value ialah rumusnya harga saham dibagi book value per share. Harga saham berapa sekarang? Harga saham saat ini adalah 2865 ya. Tuh, 2865 2865 dibagi hasil perhitungan book value per share-nya itu 854,41. 854,41. Hasilnya adalah 3,35 kali. Artinya earning per share book value-nya itu sebesar book value per share itu sebesar 854,41 rupiah besarannya, sedangkan nilai price book value-nya itu sebesar 3,35 kali. Tuh, selanjutnya untuk menghitung return on asset dan return on equity. Untuk menghitung return on asset, kita harus mengetahui laba setelah pajak. Laba setelah pajak itu adalah dilihat dari mana? Kita lihat laba setelah pajak ada nggak di sini? Nggak ada. 14,638 nggak ada. Oh, di sini nih pemilik entitas induk ini bisa digunakan sebagai laba setelah pajak ya. Setelah pajak bisa digunakan ialah 14,638. Dari mana, Bu? Dari sini ya, dari soal pertama yaitu laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Tuh, 14,638. Oke? Selanjutnya tadi balik lagi ke ROA. Nah, dibagi apa? Dibagi total aset. Total asetnya berapa? Total asetnya berapa? Total asetnya, jumlah aset ini 140,895. Oke, nih dari sini nih. Oke, dari sini ya. Jadi tinggal dibagi aja totalnya. 10,39%. Dipersentasekan, jadi bagi dikali 100%. Oke, selanjutnya untuk menghitung return on equity itu sama ya. Jumlah laba setelah pajak tadi 14,638 dibagi total jumlah ekuitasnya sebesar nih, jumlah ekuitas tuh 86,129 di sini ya, kelihatan ya. 86,125. Oke. Ini belum koma titik.
Oke. Tinggal dibagi saja. Sebesar 17%. Oke, selesai ya. Return on asset, return on equity ini menggambarkan kalau ROA aset berarti perusahaan apa nih tadi? Perusahaan perseroan PT Telekomunikasi Indonesia ini mempunyai earning per share-nya itu sebesar 145,22 rupiah yang akan dilakukan sebanyak 19 sampai 20 kali gitu ya perputarannya. Bagus nggak? Bagus sekali. Semakin sering perputarannya ini, maka menunjukkan bahwa aktif nih perusahaan dalam membagikan saham beredarnya. Selanjutnya, untuk menghitung book value per share ini, berapa sih nilai buku dalam suatu saham beredar itu? Nah, dalam suatu saham beredar itu nilai bukunya sebesar 854,41 rupiah. Artinya menunjukkan price to book value-nya ini cukup baik. Berapa kali perputarannya? Sebanyak 3,35 kali, menunjukkan bahwa cukup aktif dan cukup baik, tidak pasif ya. Ada perputaran, ada pembagiannya. Selanjutnya, untuk melihat return on asset ini menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan berdasarkan dari asetnya itu sangat baik sebesar 10,39%, cukup besar, yang menunjukkan bahwa perusahaan ini sangat sehat berdasarkan dari asetnya gitu ya. Sedangkan untuk on equity-nya, pendapatan perusahaan atau keuntungan perusahaan berdasarkan ekuitasnya itu 17%, sangat baik atau sangat cukup baik, menunjukkan bahwa perusahaan siap untuk membagikan sahamnya kepada atau dividennya kepada investor gitu. Oke. Untuk menghitung bahwa menggambarkan bahwa seberapa besar, seberapa banyak, dan lain-lain gitu. Selanjutnya, apa aja sih indikator yang menjadikan nilai atau penilaian bagi investor dalam menilai analisis ekonomi? Yang pertama, biasanya PDB. PDB itu produk domestik bruto, ialah ukuran produksi barang dan jasa total suatu negara. Jika pertumbuhan ekonomi membaik, maka daya beli masyarakat meningkat dan memberikan peluang peningkatan ekonomi bagi perusahaan. Tingkat pengangguran, jika pengangguran itu tinggi, maka dianggap masih rendahnya suatu negara dalam memanfaatkan ekonomi suatu negara tersebut, karena SDI-nya aja atau sumber daya insaninya aja tidak dimanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan perekonomian Indonesianya. Oke ya. Selanjutnya indikator itu inflasi. Ini cukup signifikan mempengaruhi dalam investasi atau pasar modal, karena semakin tinggi inflasi maka semakin rendah daya beli masyarakat di bidang apapun karena harga tinggi ya. Selanjutnya tingkat bunga, semakin tinggi tingkat bunga maka semakin tinggi biaya yang dikeluarkan perusahaan, sehingga akan menunjukkan bahwa perusahaan lebih besar biaya operasional daripada penjualan. Tuh. Untuk lebih jelas lagi penjelasannya ada matriks nih, gambaran matriks hubungan faktor-faktor ekonomi terhadap perusahaan. Yang tadi saya bilang PDB. Kenapa PDB meningkat merupakan sinyal yang baik bagi investasi? Karena meningkatnya PDB mempunyai pengaruh positif terhadap daya beli konsumen, sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan. Makanya dia cukup mempengaruhi gitu ya, positif bagi seorang investasi. Karena semakin banyak perputaran, semakin tinggi permintaan akan meningkatkan bagi pendapatan perusahaan, yang dimana jika perusahaan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup tinggi, akan besar juga dividen yang diberikan oleh perusahaan ke pemegang stakeholdernya atau investornya. Tuh. Inflasi. Peningkatan inflasi secara relatif merupakan sinyal negatif bagi investor. Kok bisa sih? Karena inflasi tadi mengurangi atau berkurangnya daya beli seorang konsumen kepada produk-produk yang ada, sehingga inflasi meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan, jadi biaya meningkat, pendapatan berkurang atau meningkat, di mana dipengaruhi oleh
permintaan konsumen. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan, maka profitabilitas perusahaan akan menurun yang berdampak pada pembagian hasil atau pembagian dividen, besaran pembagian dividen bagi investor. Makanya dia cukup berpengaruh bagi investasi. Selanjutnya, tingkat bunga. Tingkat bunga merupakan sinyal negatif bagi harga saham. Karena apa? Tingkat suku bunga yang meningkat akan menyebabkan peningkatan suku bunga yang diserahkan atas investasi pada suatu saham. Berulang-ulang lagi saya bilang, ketika tingkat suku bunga naik, maka harga saham menurun. Karena apa? Karena seorang investor itu lebih tertarik bagi hasil yang cukup tinggi. Maka seorang investor menarik dana investasinya di suatu perusahaan dan melakukan investasi di pasar uang seperti deposito, tabungan, reksadana dan lain-lain, dan akhirnya harga saham menurun gitu ya. Kurs rupiah, menguatnya harga rupiah terhadap mata uang asing merupakan sinyal positif bagi perekonomian. Menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing akan menurunkan biaya impor bahan baku untuk produksi dan akan menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku, yang memberikan peningkatan investor di pasar modal, sehingga ketika pasar modal naik akan berdampak positif bagi perekonomian. Anggaran defisit. Anggaran yang defisit merupakan sinyal positif bagi ekonomi yang mengalami resesi, tetapi negatif jika inflasinya meningkat. Anggaran defisit akan mendorong konsumsi dan investasi pemerintah sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan. Akan tetapi, anggaran defisit di sisi lain justru akan meningkatkan jumlah uang beredar dan akibatnya akan mendorong inflasi. Jadi, cenderungnya kalau misalnya tidak balance akan ada salah satu yang rugi gitu ya. Sedangkan investasi swasta, meningkatnya investasi swasta merupakan sinyal positif bagi pemodal. Nah, pasti meningkatnya investasi swasta akan meningkatkan PDB-nya itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan pendapatan konsumen. Selanjutnya, neraca perdagangan dan pembayaran. Defisit neraca perdagangan dan pembayaran merupakan sinyal negatif bagi pemodal karena harus dibiayai dengan menarik modal asing. Untuk melakukan hal ini, suku bunga harus dinaikkan. Ketika suku bunga dinaikkan, maka banyak investor menarik investasinya di pasar modal atau di perusahaan. Seperti itu ya. Oke, sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.